Salah satu ciri Rabbani, walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadi orang-orang Rabbani yang disebutkan surah Al-Imran ayat ke-79. Tetapi jadilah kalian orang-orang Rabbani disebabkan kalian senantiasa mengajarkan Alkitab dan kalian senantiasa melakukan pengkajian terhadapnya. Orang-orang Rabbani itu sifatnya satu alim, berilmu, dua faqih, memahami persoalan, tiga basir bersiasah, melek politik, empat basir bertadbir, ngerti manajemen, yang kelima al-qaim bi syu'un ar-ra'iyah li yuslihu dinihim wa dunyahum, melakukan proses kepedulian dan advokasi terhadap urusan-urusan dunia maupun agama. Jadi seorang Rabbani itu satu alim. Maka kalau Anda menjadi orang Rabbani, salah satu orientasi kuat pada diri Anda adalah orientasi ilmiah, menjadi orang yang menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Itu ciri Rabbani. Yang kedua, menjadi orang Rabbani juga adalah menjadi orang yang faqih. Apa bedanya alim dengan faqih? Bedanya seperti apoteker dengan dokter. Apoteker itu ngerti obat, itu alim. Tapi faqih bukan cuma ngerti obatnya, itu dokter. Dia bukan cuma ngerti obat, tapi tahu kondisi pasien. Dia bukan cuma tahu ilmunya, tapi tahu kondisi masyarakat yang harus dijawab dengan ilmu itu. Harus dijawab dengan ilmu itu. Harus tahu resep yang tepat untuk kemudian mengatasi penyakit persoalan masyarakat. Itu faqih. Kemudian yang ketiga, basirun bisiyasah, meleklah politik. Umat Islam ini harus melek politik. Kenapa? Karena banyak hal dalam hidup kita ditentukan oleh politik. Tanpa kita minta dan tanpa kita bisa menolak gitu. Tahun 1970-an saya ingat kakek saya itu kan punya kebun kelapa luas, menghasilkan minyak kelapa tradisional itu ala Jogja ya. Kemudian waktu itu tiba-tiba ada berbagai macam sosialisasi bahwa minyak kelapa itu tidak sehat. Yang sehat itu minyak sawit. Sehingga minyak kelapa ini mulai ditinggalkan. Kakek saya yang dulu banyak memproduksi minyak kelapa ini di Kulon Progo, udah meninggalkan produksi minyak kelapa ini. Kenapa? Yang sehat katanya minyak sawit, minyak kelapa tidak sehat. Ternyata itu kaitannya karena sedang ada investasi sawit besar-besaran di Indonesia. Jadi kaitannya adalah kebijakan politik. Dan kemudian apa yang terjadi? Baru sekarang orang tahu yang namanya VCO, virgin oil, itulah yang paling sehat. Rancur, pohon kelapanya yang sehat dapat izin. Karena apa yang kemudian disosialisasikan tahun 70-an, 80-an itu. Jadi betapa banyaknya di hidup kita ini kaitannya dengan politik. Kalau nggak melek, korban kita. Umat ini selalu jadi korban politik. Ini kenapa begini, ini kenapa begitu. Kenapa ada kebijakan begini, kenapa ada kebijakan begitu. Kalau sebagai yang mengelola siasah, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Dia memfokuskan dirinya pada apa yang ditekankan oleh Allah sebagai maksud-maksud syariat. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, tugas pemimpin memelihara agama, memelihara jiwa manusia, memelihara garis keturunan orang, memelihara akal dan memelihara harta. Itu daruriyahnya maqasid syariah. Primernya maksud-maksud tujuan diturunkannya syariat. Hifdzud din, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul aql, hifdzul mal. Hifdzud din menjaga agama. Jadi kalau kita jadi penguasa, salah satu tugas penting kita menjaga agama. Dalam bahasa para founding fathers Republik Indonesia, menjaga agama itu terjemahkan sebagai ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Jadi tidak boleh ada program-program yang membahayakan jiwa manusia, memuliakan jiwa manusia, menjaga kesehatan jiwa manusia. Gitu ya? Itu harus fisik. Program-program pemerintah itu, kalau Anda memegang pemerintahan harus pada menjaga jiwa. Kalau berobat kesehatan gratis itu bagian dari menjaga jiwa.
melayani kesehatan disediakan dengan baik, ini bagian dari menjaga jiwa. Hifdzun nafas, kebijakan itu harus menjaga jiwa. Founding Fathers kita mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hifdzun nafas yang ketiga, menjaga kehormatan, keturunan, dan perkembangbiakan manusia yang kuantitas maupun kualitasnya harus terus meningkat. Kita kan menjaga dengan persatuan Indonesia dalam makna bersatu agar tidak berkonflik, karena kalau berkonflik itu mengurangi kualitas kehidupan. Bersatu laki-laki dan perempuan, laki-laki soleh, perempuan solihah, bersatulah menjadi keluarga yang baik, melahirkan anak-anak yang solihin dan solihat, punya tetangga solihun. Yang keempat, hifdzul mal, menjaga hak milik. Ini semua kebijakan harus ditujukan pada menjaga hak milik manusia, agar harta kekayaan itu, kata Al-Quran, tidak beredar hanya pada orang-orang tertentu di kalangan. Indonesia ada pelanggaran di sini. 90% uang dan sumber daya di Indonesia dikuasai oleh kurang dari 10% penduduk. Itu ketimpangan. Koefisien Gini kita sangat mengkhawatirkan. Ekonomi ketimpangan kita ini luar biasa, sangat berbahaya, sudah pada sampai level berbahaya. Nah ini harusnya hifdzul malnya nggak begitu. Kita ini sistemnya luar biasa. Di negeri kita ini orang miskin membiayai orang kaya. Ibu saya misalnya kan menginisiasi kegiatan ibu-ibu PKK di dusunnya, bikin minuman tradisional instan, jahe wangi, beras kencur, apa macam-macam itu ya. Kemudian dikemas dengan kemasan yang bagus, dititipkan ke supermarket. Tahu nggak sistemnya? Bu saya nyetor ke supermarket itu, nyetornya sekarang, gitu ya, evaluasi laku berapa dan berapa yang harus dikembalikan 3 bulan lagi, pembayarannya sebulan sesudah evaluasi itu. Jadi untuk mendapatkan apa yang kemudian sudah dititipkan di supermarket itu, ibu saya nunggunya 4 bulan. Padahal dalam 3 bulan sudah bisa dihitung berapa yang laku, berapa yang tidak. Nah, apakah ibu saya kalau belanja di supermarket itu bisa kemudian bilang nanti dipotongkan hasil yang terjual ya mas ya? Atau harus bayar cash? Bayar cash kan? Jadi orang kaya itu pinjam dagangannya orang miskin untuk memperkaya dirinya, sementara kalau orang miskin belanja kepada dia harus cash. Anda sadar nggak kalau ini namanya penjajahan? Orang kaya dibiayai orang miskin, gitu nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar zakat, gitu. Jadi sistem ekonomi kan kita, gitu. Orang miskin membiayai orang kaya. Terjadi sangat clear. Anda bisa lihat sendiri. Hifdzul mal harusnya nggak begitu. Kebijakan itu harus ditata supaya semua punya kesempatan yang sama, semua diarahkan untuk mencapai satu kemakmuran bersama. Hifdzul mal. Yang kelima, yang keempat hifdzul akal ya, kelewatan. Hifdzul akal itu menjaga akal. Jadi pengembangan berbagai macam potensi akal manusia ini harus dibikin tinggi-tinggi. Kalau tadi hifdzul mal adalah keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia, hifdzul akalnya ini memang hikmat permusyawaratan, gitu ya. Menumbuhkan budaya diskusi, menumbuhkan budaya musyawarah, mengatasi berbagai macam persoalan. Kita ini kan lemah budaya diskusinya, lemah budaya musyawarahnya. Membicarakan berbagai macam urusan, lemah leadership, lemah manajemen. Ini harus menjadi. Jadi sudah cocok kok kalau kita bikin urusan itu, karena Pancasila kita dapat sekarang ini kan urusan orang-orang seperti kita Ustaz Kusumo, orang-orang seperti Kiai Ja'far Hashim, gitu ya. Yang kemudian mereka sangat paham kalau Anda lihat Pancasila Soekarno bukan ini. Pancasila Soekarno itu cuma satu kata superkata, nasionalisme, humanisme, cuma begitu. Pancasila-nya Pak Yamin itu cuma satu kata tapi bahasa lain. Kebangsaan, kesatuan, gitu kan? Cuma begitu. Sementara Pancasila yang bahasanya begini, urusannya untuk apa? Ya bukti.
gitu. Hifdzul nafas, hifdzul aql, hifdzul nasab, hifdzul mal, dia kontrol, ditikung pakai 7 kata yang dihilang, ditikung pakai berbagai macam pelaksanaan yang jauh dari nilai-nilai yang menjadi sumber yaitu di Islam. Kita bisa melihat sendiri. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau bahasa kenegaraan, laksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Bahasa agama, laksanakan maqasidus syariah untuk menjaga agama, jiwa, kesatuan, dan kualitas hidup manusia sampai pada akal dan hartanya. Demikian.